Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, jangan bosan-bosan di pertemuan ke-9 mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Ini masih menjadi rangkaian dari hierarki atau tingkatan hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional. Ya, hak ulayat ini menempati posisi yang ketiga, di mana hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai hak bangsa Indonesia yang telah ditingkatkan dalam tingkat nasional. Apa tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini? Ya, diharapkan mahasiswa, saudara sekalian mampu menguraikan kembali mengenai ketentuan-ketentuan pokok dan terciptanya hak ulayat. Dan yang kedua, bisa menjelaskan kembali bagaimana kedudukan hak ulayat dalam hukum tanah nasional kita. Ya, diawali dengan definisi. Berbicara mengenai hak ulayat, maka kita tidak bisa terlepas dari hukum adat dan tidak bisa terlepas pula dari tanah ulayat. Apa itu tanah ulayat? Tanah ulayat adalah tanah bersama warga atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan, di mana hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat inilah yang dikenal sebagai hak ulayat. Jadi hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Berbicara mengenai hak ulayat, kita tidak bisa terlepas dari kedudukan istimewa hukum adat dalam hukum tanah nasional atau dalam hukum agraria nasional. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, penyebutan hukum adat dalam pembentukan hukum agraria nasional terdapat pada yang pertama, konsideran di bawah kata berpendapat huruf A. Jadi saudara nanti sambil menyimak video ini bisa sambil membuka Undang-Undang Pokok Agraria yang saudara miliki. Kemudian disebutkan pula pada penjelasan umum angka 3 butir 1. Kemudian dijelaskan pada pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian penjelasan dari pasal 16 UPA. Dilanjutkan di pasal 56 dan terakhir pasal 58 walaupun tidak disebutkan mengenai hak ulayat secara langsung. Kemudian berbicara mengenai fungsi hukum adat dalam hukum tanah nasional, ada dua. Yang pertama yaitu hukum adat sebagai sumber utama pembangunan hukum agraria nasional. Kita tidak bisa mengelak ya, karena dari warisan nenek moyang kita bahwa hukum adat ini akan diambil formulanya, konsepsinya, azas-azasnya, dan lembaga-lembaga hukumnya untuk kemudian dirumuskan menjadi norma hukum tertulis. Karena pasti saudara tahu bahwa hukum adat itu sebagian besar lahir dari hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Nah, ini ada terjadinya konsepsi komunalistik religius yang telah saya paparkan pada pertemuan lalu, yang bisa saudara baca kembali pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian fungsi hukum adat dalam hukum tanah nasional yang kedua yaitu bahwa hukum adat sebagai sumber pelengkap. Nah, sumber pelengkap ini adalah bukan sebagai satu-satunya sumber ya. Melengkapi hukum tanah nasional tentu saja yang telah melewati proses sanir atau disaring. Disaring yang penting-penting digunakan dan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dikesampingkan, dihilangkan sifat feodalismenya. Kemudian masih berbicara mengenai hukum adat, ada hak-hak atas tanah yang dilahirkan menurut hukum adat. Yang pertama yaitu hak menguasai tanah, dan yang kedua yaitu hak perorangan atas tanah. Hak menguasai tanah ini tidak bisa dimiliki secara individual, dikenal sebagai sebutan hak ulayat ini yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara komunal. Walaupun nanti dalam perjalanannya bisa melalui proses individualisasi sebagai hak-hak atas tanah yang kemudian dilahirkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian hak yang kedua yaitu hak perorangan atas tanah. Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan, karena adanya perkembangan penduduk, perkembangan zaman yang terus meningkat, kemajuan ekonomi, maka hak-hak ulayat ini kemudian meretas ya. Jadi lahir hak-hak baru, hak-hak atas tanah baik hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau hak guna usaha. Apa arti penting hak atas tanah ya? Pentingnya hak ulayat bagi masyarakat hukum adat.
Yang pertama yaitu untuk melestarikan identitas dan cara hidup masyarakat hukum adat, ya, karena memang mereka memiliki ikatan yang kuat antara tanah dengan orangnya atau manusianya. Hubungan batin yang kuat ini tidak bisa tergerus begitu saja oleh kemajuan zaman. Jadi selama memang masih ada dan layak dipertahankan sesuai dengan eksistensinya, maka hukum adat, hak ulayat masyarakat hukum adat dibiarkan hidup. Ya. Kemudian ada hubungan yang tidak bisa dilepaskan dari persekutuannya, dan salah satunya sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat adat itu sendiri. Kemudian apa ciri-ciri dari hak ulayat masyarakat hukum adat? Yang pertama, adanya masyarakat hukum adat sebagai subjek hak ulayat. Kemudian yang kedua, adanya tanah atau wilayah sebagai objeknya dengan batas-batas tertentu. Yang ketiga, adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana ulayatnya, dan ini biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan adat di wilayah tertentu. Ya. Kemudian kita berbicara mengenai pengaturan terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Diatur di mana saja sebenarnya mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat ini? Ada beberapa peraturan sektoral yang mengaturnya, walaupun memang dalam substansinya tidak menjelaskan secara detail atau bahkan sedikit memiliki perbedaan antara pengaturan dari Undang-Undang 1 dengan yang lainnya mengenai definisi hukum adat, hak ulayat maupun masyarakat hukum adat. Tapi semuanya itu merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama saudara bisa lihat dan pahami pada pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 99. Kemudian saudara juga bisa buka di pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 3 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana hanya memberikan kedudukan yang kuat pada hak ulayat di tempat yang semestinya atau sewajarnya. Kemudian pada pasal 2 ayat 4, hak menguasai negara dapat dikuasakan pada masyarakat hukum adat. Bisa dilihat pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dan yang terakhir, saudara bisa membaca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Di situ ada bab khusus mengenai masyarakat hukum adat, tetapi tidak ada penyebutan hak ulayatnya dalam pasal-pasal tersebut. Dari pasal-pasal atau undang-undang sektoral yang telah saya sebutkan ini, diharapkan saudara nanti bisa mengelaborasi lebih dalam, bisa melakukan penelitian hukum, apalagi sekarang sedang ramai mengenai rancangan undang-undang RUU Masyarakat Hukum Adat. Kemudian berbicara mengenai pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat, bisa dipahami di pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama yaitu syarat eksistensinya. Jadi hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada ya. Jadi menurut Profesor Budi Harsono bahwa hak ulayat ini ya dibiarkan hidup sewajarnya. Apabila sudah terjadi proses modernisasi atau perkembangan zaman, maka hak ulayat juga akan hilang begitu saja. Kemudian yang kedua, syarat pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Ya. Berbicara mengenai hak ulayat, akan banyak sekali perbedaan atau gap antara yang seharusnya dengan yang senyatanya terjadi di lapangan ya, antara dasolan dengan dasennya. Apa saja? Saya merangkum sedikit bahwa dalam sepanjang sejarah Indonesia terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat banyak menunjukkan perlakuan yang mengecewakan, terutama banyaknya salah pengertian terhadap ajaran dan prinsip hukum adat. Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman kolonial ya, yang berkelanjutan sampai masa sekarang, yakni menganggap enteng dan tidak menghargai serta menghormati keberadaan dan kepentingan hak ulayat masyarakat hukum adat yang sifatnya menyeluruh ya, karena sifatnya memang bisa beraspek perdata, bisa pula beraspek publik. Kemudian terjadinya inkonsistensi pengaturan dan pengakuan dari eksistensi masyarakat hukum adat sebenarnya diawali dengan multitafsir atau kesalahan tafsir dari substansi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nanti saudara bisa mengelaborasi lebih mendalam mengenai hal ini. Ya, tadi saya berbicara sedikit mengenai rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Nah, RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini sependek pengetahuan yang saya tahu, ya, gagal ketuk palu dalam 2 periode jabatan DPR Republik Indonesia. Tetapi tahun 2020 ini masuk kembali dalam agenda prioritas program legislasi nasional atau prolegnas. Jadi RUU Masyarakat Adat ini diharapkan mampu menjamin kepastian hukum serta memberikan peraturan yang tegas untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang lebih komprehensif atau menyeluruh, ya. Seperti contohnya pelestarian lingkungan yang baik dengan pendekatan budaya yang sangat kental dalam meminimalkan konflik pertanahan di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan sebaiknya segera diberikan daftar isian masalah rancangan undang-undang masyarakat adat serta harus ada keterbukaan dan segera disahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk segera dibahas. Kemudian peninjauan kembali terhadap substansi dari rancangan undang-undang masyarakat hukum adat itu sendiri dan naskah akademiknya segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas, ya. Mungkin itu saja materi mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Semoga saudara bisa lebih paham dan bisa menganalisa lebih mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.